Hormati hak asasi manusia. Tunjukkan kepedulian. Sampai sekarang saya masih ingat, 26 tahun yang lalu meninggalkan kampung halaman dan keluarga. Perasaan saat pertama kali berada di kota Taipei. Lingkungan yang asing, pemandangan jalan yang asing, tidak mengenal satu orang pun. Rasanya tidak berdaya dan cemas. Sekarang setiap kali saat berada di pabrik sendiri, ketika di jalan, di komunitas, di lokasi bangunan, melihat para tenaga kerja asing yang merantau, meninggalkan kampung halaman agar keluarganya bisa hidup lebih baik. Mereka bekerja keras di Taiwan. Saya teringat pada diri sendiri yang saat itu terombang-ambing. Karena kendala bahasa, perbedaan budaya, dan kebiasaan hidup, saya yakin ketakutan dan rasa tidak aman mereka pasti melebihi keadaan saya saat itu. Diharapkan kepedulian kita untuk lebih memperhatikan dan menghargai para tenaga kerja asing. Senyuman dan sikap Anda merupakan dorongan terbaik. Mari kita tunjukkan kepedulian kita kepada para teman-teman tenaga kerja asing. Simpati dan peduli, TKA dan Majikan menjadi satu keluarga. Dewan Tenaga Kerja dan Anda bersama-sama mengusahakan keberhasilannya. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Ikuti terus siaran dari RTI, Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita. Seperti biasa, setiap hari Kamis maka Info Kita akan mengudara ke dalam ruang dengar Anda, menghadirkan berita-berita tentang tenaga kerja dan juga peraturan yang berlaku di Taiwan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah Yunus ingin mengucapkan, yaitu adalah saat ini telah memasuki musim gugur teman-teman ya, dan udara ini juga sudah mulai dingin. Jadi bagi Anda dihimbau ya untuk tetap menjaga kehangatan tubuh dan coba untuk yang namanya menggunakan pakaian lebih tebal dan juga mungkin menggunakan selimut ya ketika tidur. Dan apalagi mungkin beberapa hari ini ya, ini juga cuaca mungkin tidak menentu ya, kadang panas dan juga kadang dingin teman-teman. Jadi saran Yunus adalah ketika memasuki musim pancaroba seperti ini ya, ada baiknya mungkin kita ini janganlah terlebih dahulu untuk menyimpan seluruh pakaian kita ataupun menyimpan seluruh selimut kita teman-teman ya. Anda bisa sisihkan mungkin ada 3-4 helai baju maupun mungkin 2 selimut seperti itu. Jadi ketika mungkin lagi musim pancaroba seperti ini ya, kadang panas, kadang juga dingin gitu ya, Anda juga nggak kaget dan juga bisa segera mempersiapkan beberapa peralatan tadi supaya Anda jangan sampai namanya sakit. Dan juga teman-teman mungkin mengikuti pemberitaan di Taiwan beberapa akhir ini ya. Ini juga marak yang namanya adalah demam babi Afrika atau ASV virus teman-teman. Yang memang ini sudah menjadi pemberitaan selama 2 minggu belakangan ya. Ditemukan ada sebuah babi yang tewas begitu saja dan kemudian ketika diambil sampelnya, babi tersebut menderita ASV virus ya maupun demam babi Afrika. Ini merupakan sebuah virus yang sangat mematikan ya, terutama bagi hewan ternak babi teman-teman. Soalnya ketika ada satu babi yang terinfeksi, maka ini juga bisa dengan cepat menginfeksi beberapa babi lainnya ya, dan bahkan juga bisa menginfeksi hingga ke peternakan. Hingga hari ini masih dicari ya, ini sumbernya dari mana, tetapi kemungkinan besar ini berasal dari pakan babi yang berasal dari sisa makanan manusia atau kita sebut dengan cuy teman-teman ya. Ini juga menjadi sebuah pertanda juga peringatan kepada otoritas Taiwan untuk lebih memperketat peraturan-peraturan ya mengenai pembawaan daging dari luar Taiwan yang masuk ke Taiwan teman-teman. Jadi bagi Anda ini ya, ketika Anda mengetahui berita ini, maka ketika Anda mungkin ada teman gitu ya mau kirim barang dari Indonesia atau mungkin Anda ingin pulang ke Indonesia, nah ketika Anda ini kembali ke Taiwan ya, jangan membawa produk yang ada dagingnya teman-teman ya. Harus free daging teman-teman ya. Soalnya kenapa? Karena ini ada kemungkinan ya itu bisa membuat hewan ternak babi di Taiwan terinfeksi oleh ASV virus ya. Untuk saat ini ya, dari pihak Taichung sendiri ini melaporkan dugaan kasus demam babi Afrika dan juga dari pihak Kementerian Pertanian ya segera mengaktifkan langkah darurat penanggulangan wabah teman-teman. Dan juga dari pihak kementerian juga telah mengerahkan stafnya ke Taichung untuk mendirikan posko tanggap darurat demam babi Afrika teman-teman ya.
Dan juga untuk demam babi Afrika ini teman-teman tidak menular ke manusia sehingga masyarakat diimbau untuk tidak panik teman-teman ya. Pemerintah daerah dan juga asosiasi peternak dan juga para peternak babi diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, jika menemukan kasus kematian babi yang tidak normal atau dugaan penyakit menular pada hewan, maka segera laporkan ke otoritas pencegahan penyakit hewan setempat teman-teman ya. Bagi Anda yang mungkin ini sudah bilang dari tadi ya, kalau misalkan Anda ini pulang ke Indonesia atau mungkin Anda ingin kirim barang dari Indonesia, hindarilah barang-barang yang mengandung produk daging teman-teman. Takutnya ketika Anda ini mungkin tidak tahu begitu ya, ketika dilacak, diperiksa begitu Anda membawa produk daging tersebut, maka ini bisa dikenakan denda yang sangat-sangat mahal teman-teman ya. Bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar Taiwan teman-teman. Atau Anda bahkan mungkin bisa terkena hukuman pidana teman-teman ya. Jadi kalau bisa nih, kalau Anda ingin kirim barang atau mungkin Anda ingin balik Indonesia ke Taiwan dari Indonesia, maka hindarilah produk-produk yang namanya adalah produk daging tadi. Ya, dan berikutnya adalah pemberitaan yang juga cukup menghebohkan beberapa hari ini teman-teman, yaitu mengenai seorang PMI ya ini ya disebutkan. Ya ini ternyata kedapatan mengedarkan narkoba di Taiwan teman-teman. Dan juga bahkan ia telah menyandang status sebagai pekerja migran kaburan maupun ilegal teman-teman ya. Disebutkan otoritas Taiwan ini kembali menyoroti sisi gelap dari keberadaan pekerja migran ilegal menyusul tertangkapnya 2 kasus kriminal serius secara beruntun ya di kota Taoyuan dan juga di Tainan. Satu kasus melibatkan aksi kejar-kejaran dramatis dengan seorang buronan kasus penipuan, sementara kasus lainnya ini mengungkap jaringan peredaran narkotika yang pelakunya ini bahkan nekat bersumpah ya di atas kitab suci untuk mengelak dari tuduhan teman-teman. Dikatakan ya di kawasan Rente di Tainan ya, sebuah operasi penggerbekan yang berdasarkan pada informasi intelijen ini berhasil membongkar aktivitas seorang pekerja migran ilegal asal Indonesia yang berusia 45 tahun. Dan juga untuk wakil ketua tim investigasi Tainan yaitu ada Xu Zheli memimpin tim yang menyergap kamar sewaan tersangka teman-teman. Di lokasi ya petugas menemukan sejumlah paket kecil amfetamin yang disembunyikan dengan rapi di dalam kaleng teh serta 7 paket besar ganja teman-teman. Dan juga meskipun bukti telah terpampang dengan jelas, tetapi tersangka ini melakukan penyangkalan dengan begitu kerasnya. Dalam putus asa ya, bahkan tersangka ini mengambil kitab suci dan mengucapkan sumpah tak lazim dalam bahasa Mandarin ya. Ia mengatakan ya, jika narkoba ini milik saya, biarlah istri dan orang tua saya yang menanggung hukumannya teman-teman. Dan juga sikapnya tidak kooperatif ini juga membuat polisi mendatangkan penerjemah resmi untuk melancarkan proses interogasi. Dan juga penyelidikan lebih lanjut mengungkap fakta yang mengejutkan. Ternyata ya tersangka ini juga menyewa sebuah pondok pekerja di kawasan Alien di Kaohsiung yang diduga berfungsi sebagai gudang penyimpanan narkotika teman-teman. Dalih dan sumpahnya ini yang terdengar sangat dramatis akhirnya ini runtuh ya di hadapan bukti yang tidak terbantahkan lagi. Sementara itu ya di kawasan Kuisan di Taoyuan ya sebuah patroli rutin ini berubah menjadi adegan pengejaran menegangkan pada Senin pagi ya. Ini merupakan kasus yang berbeda teman-teman ya dari kasus PMI ilegal yang kedapatan narkoba di Tainan sana. Disebutkan ya ini wakil kepala kantor polisi di Huilong yaitu Wen Qing melaporkan ketika ada petugas mencurigai gerak-gerik 2 pria di atas sepeda motor di Wanshou Road teman-teman. Dan ketika hendak diperiksa ya, seorang penumpang pria bermarga Van yang merupakan pekerja migran ilegal asal Vietnam berusia 33 tahun, tiba-tiba ia panik begitu ya. Dan juga tanpa sempat melepas helmnya, ia pun melompat dari motor dan kemudian berlari dengan kencangnya teman-teman. Dan juga aksi pelariannya ini, ternyata ini dia berkelit dengan lalu lintas dan juga berakhir sia-sia saat ia tersungkur dan berhasil dibekuk oleh petugas teman-teman. Dan ketika dilumpuhkan ternyata ia terus meronta dan juga setelah diverifikasi ia mengungkapkan fakta yang lebih besar lagi. Ternyata ia ini bukan hanya PMA ilegal semata ya, tetapi juga seorang buronan yang dicari atas kasus penipuan. Dan juga kedua tersangka ini ya, baik yang di Tainan maupun di Taoyuan, ini merupakan 2 kasus terpisah yang kini diserahkan ke
Kejaksaan Distrik dan juga Ditjen Imigrasi untuk kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, teman-teman ya. Dari dua kejadian ini ya, kita juga dihimbau untuk jangan sekali-sekali melanggar hukum di Taiwan, teman-teman. Nah, ketika Anda ini sudah tertangkap dengan bukti-bukti yang jelas, juga jangan mengelak lagi. Nah, ketika Anda mengelak, ini ada kemungkinan ya nanti hukumannya ini mungkin akan digandakan atau diperberat. Iya teman-teman, mungkin terdengar sangat dramatis dan juga sangat-sangat memilukan ya. Ada kasus lagi, ternyata ini berita yang negatif teman-teman. Jadi ketika kita bekerja di Taiwan ya, jangan deh yang namanya untuk berhubungan dengan narkotika, atau mungkin dengan obat-obatan terlarang, atau mungkin dengan kasus penipuan ya. Atau mungkin Anda tergiur dengan pemberitaan di luar sana, atau mungkin ada kabar burung, ada juga informasi yang gak jelas yang mengatakan ketika Anda ini bekerja atau bahkan menjual rekening Anda kepada orang tertentu, maka Anda akan mendapatkan uang, teman-teman. Jangan sampai tergoda, karena itu kebanyakan adalah aksi dari sindikat penipuan dan Anda ini akan menjadi kaki tangan dari anggota penipuan tersebut, teman-teman ya. Jadi kita harus taati peraturan dan juga jangan deh yang namanya itu untuk mencoba lagi, teman-teman ya, untuk untuk mungkin tergiur dengan tawaran di luar sana yang mungkin ini nggak jelas juntrungannya. Dan untuk berita berikutnya yang juga nggak kalah penting menurut Yunus, yaitu adalah sebuah kasus ya, sebuah cerita yang juga ini menjadi heboh juga di pekan lalu dan telah juga diunggah ya ke dalam Facebook RTSI, dan ternyata juga mendapatkan banyak reaksi dari teman-teman. Yaitu pemberitaan mengenai seorang dokter ternama di Taiwan ini menyelamatkan pekerja migran ilegal yang hamil ya. Tetapi ia malah ditinggal dengan biaya medis yang mencapai jutaan dolar Taiwan ya. Bahkan sang dokter juga mengungkapkan di akun Facebooknya kalau ia ini tertipu, teman-teman. Dan kisah ini berasal, teman-teman ya, di balik sebuah operasi penyelamatan nyawa yang heroik ya, tersimpan sebuah kisah pilu tentang kemanusiaan yang berbenturan dengan kenyataan pahit finansial. Dikatakan ada dokter yang bernama Si Qingzong, yaitu seorang spesialis kebidanan dan juga kandungan terkemuka dari Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan atau NTUH, ini menuangkan keluh kesahnya di media sosial setelah tindakan medisnya yang mulia ini justru meninggalkan utang macet sebanyak 1,42 juta dolar Taiwan bagi pihak rumah sakit. Peristiwa ini bermula ya ketika ada seorang pekerja migran ilegal yang tengah menunggu deportasi, ia dilarikan ke kliniknya. Sang pasien yang sedang hamil 34 minggu didiagnosa menderita plasenta akreta, yaitu sebuah kondisi medis yang sangat berbahaya yang bisa mengancam nyawa ibu dan sang janin. Dan kemudian sang pasien ini diantarkan oleh sebuah lembaga penampungan yang berjanji akan bertanggung jawab dan juga menyadari ya ketika pasien tidak mempunyai asuransi kesehatan dan besarnya resiko operasi, Dr. Si Qingzong ini sejak awal telah mengingatkan kepada pihak lembaga terkait ya mengenai potensi biaya yang bisa mencapai ratusan ribu dolar Taiwan. Tetapi sang lembaga ini malah mengatakan, katanya, fokus saja untuk menyelamatkan pasien, jangan khawatir. Demikian ya janji dari sang lembaga tadi, dan juga saat itu ya sang dokter ini teriyakini ya oleh ucapannya tersebut, teman-teman. Dan juga berpegang pada sumpahnya sebagai dokter dan juga janji tersebut, Dr. Si Qingzong memimpin sebuah operasi sesar yang kompleks saat usia kehamilan pasien memasuki 35 minggu. Dan juga operasi ini berlangsung dengan sukses, dan setelah melalui perawatan insentif ya, sang ibu dan bayinya yang baru lahir akhirnya dinyatakan sehat dan juga siap untuk pulang. Tetapi disinilah ya drama sesungguhnya ini dimulai, teman-teman. Dan juga ketika diperiksa ini mengenai rincian biaya, Dr. Si Qingzong dihadapkan pada sebuah tagihan yang sangat fantastis, yaitu 920 ribu dolar Taiwan untuk perawatan sang ibu dan juga 500 ribu dolar Taiwan ya untuk bayinya yang sempat dirawat di NICU ya selama hampir 2 minggu. Dengan total ini mencapai 1,42 juta, teman-teman. Ini luar biasa banyak ya. Dan juga
Upayanya untuk menghubungi staf lembaga tadi nih yang berjanji akan bertanggung jawab ini menemui jalan buntu teman-teman. Panggilan teleponnya ini diputus dengan alasan sibuk dan juga pesan yang dikirimkan juga tidak dibaca ya dan juga tidak pernah dibalas. Dan puncaknya ini teman-teman, pada hari kepulangan dari sang PMA kaburan ini, pihak lembaga ini datang menjemput ibu dan bayinya tanpa sedikit pun menyinggung soal tagihan raksasa tersebut teman-teman. Meninggalkan pihak rumah sakit dalam kebingungan ya. Dan akhirnya dari dokter Secincung sendiri ini mengunggah kisah tadi ini ke media sosial dengan menuliskan ia ini merasa ditipu teman-teman. Sebuah ungkapan yang seketika ini memicu perbincangan hangat di dunia maya di Taiwan. Dan akhirnya gelombang simpati publik pun datang dan juga memaksa pihak terkait untuk buka suara ya. Dan tak lama setelah unggahan ini viral, akhirnya Dr. Secincung mengabarkan kalau perwakilan dari lembaga tadi ini ya telah menghubunginya. Dan juga mereka dari pihak lembaga ini mengklarifikasi bahwa telah terjadi kesalahpahaman komunikasi yang sangat-sangat gawat ya. Telepon diputus secara tidak sengaja karena nih katanya sang lembaga tadi atau stafnya ini tengah berada di tengah acara penting dan mereka mengaku tidak terbiasa memeriksa pesan yang masuk ke dalam ponsel mereka. Dalam klarifikasinya dari pihak lembaga terkait berjanji akan segera mencari cara untuk melunasi seluruh biaya medis tersebut dan mencoba memulihkan kepercayaan yang sempat retak ya akibat insiden yang menyoroti dilema etis yang kerap dihadapi oleh para pahlawan medis di garda terdepan teman-teman. Ini merupakan berita yang cukup miris ya Yunus rasa ya. Soalnya kita tahu ya di Taiwan ini memang tidak dilarang untuk hamil teman-teman. Tapi dalam kondisi yang seperti Anda harus mempertimbangkan apakah nanti ketika saya setelah melahirkan atau mungkin dalam proses kehamilan ini apakah saya ini bisa bekerja teman-teman. Karena kan memang teman-teman datang ke Taiwan ini untuk bekerja mencari nafkah teman-teman ya. Kan nggak mungkin dong kalau misalkan Anda ini dalam kondisi yang perut membesar atau hamil begitu ya. Anda mungkin ini bekerja jaga akong, jaga ama begitu ya. Takutnya nanti kalau terjadi apa-apa ya dengan tubuh Anda, dengan bayi Anda, atau bahkan dengan pasien Anda ketika membutuhkan bantuan Anda, nah ini juga bisa menjadi sebuah bumerang teman-teman ya. Jadi dihimbau kepada kita semua untuk lebih cerdas lagi, lebih cermat lagi ya dalam mengevaluasi, dalam menilai ya apakah nanti nih saya ini akan hamil di Taiwan, atau mungkin nanti lebih enaknya lagi ketika saya udah pulang ke Indonesia, saya bisa istirahat total dan di saat itulah saya bisa merencanakan ya kehamilan saya dan juga kelahiran anak-anak saya teman-teman ya. Ini juga menyoroti lagi apa teman-teman ya, sebuah kasus kemanusiaan, apalagi mungkin sang PMA ini ya. Ini merupakan PMA ilegal. Nah, ketika ia ini harus berhadapan dengan askes ya, maka ia ini tidak mendapatkan perlindungan teman-teman. Dan juga ia ketika mungkin mau berobat gitu ya, mungkin pihak rumah sakit mau gitu ya membantu dia atas dasar kemanusiaan. Tetapi apakah biayanya ini teman-teman? Nah, ini apakah siapa yang menanggung? Apakah dari pihak dari PMA tadi, apa mungkin dari pihak lembaga penampungan ya? Jangan sampai hal ini malah menjadi beban bagi orang lain ya. Ini merupakan hal yang sangat dilema dan juga sangat sangat miris teman-teman ya. Nah, ketika mungkin kita saat ini berstatus sebagai pekerja legal, maka kita ini juga akan mendapatkan jaminan perlindungan baik itu dari askes dan juga dari asuransi keamanan kerja teman-teman. Nah, ketika Anda mungkin sakit ya, ketika Anda sakit, Anda mungkin gak enak badan, atau bahkan Anda cedera pun, ketika Anda ini berstatus legal, maka Anda bisa kapanpun ya dan dimanapun ini langsung menuju ke rumah sakit maupun klinik terdekat di Taiwan ya untuk mendapatkan pengobatan teman-teman. Nah, ketika Anda ini ya yang pernah ke rumah sakit atau mungkin ke dokter teman-teman, Anda mungkin tahu ya di Taiwan untuk harga lihat dokter atau mungkin untuk periksa ini itu ya, mendapatkan suntik ini itu mungkin gak terlalu mahal ya, hanya mungkin bayar yang kita sebut sebagai kuahau fee ya, atau uang pendaftaran yang mungkin hanya berkisar 200 hingga 400 saat ini. Nah, tetapi Anda bisa mendapatkan pengobatan yang cukup baik dan juga Anda ini juga bisa mendapatkan perawatan yang sangat
sangat signifikan dari rumah sakit, dari dokter juga teman-teman ya. Diimbau bagi kita semua ya untuk terus mentaati peraturan yang berlaku di Taiwan dan juga jangan menghindari atau melanggar ketentuan yang berlaku di Taiwan. Soalnya di Taiwan ini gak main-main teman-teman ya. Kita gak bisa mengelak lagi kalau udah ada bukti, dan semua ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan hukum ya. Ketika mungkin kita terbukti bersalah nih, apalagi seperti kasus yang pertama tadi, yaitu menjual narkotika di Taiwan teman-teman. Oke teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini berguna bagi Anda, bermanfaat bagi kita semua. Dan info kita pamit dulu, dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang dalam acara dan waktu yang sama. Sampai jumpa. 以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台制作的印尼语节目。 Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan International RTI.